Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia ya. Nah, kemarin kan di video sebelumnya juga sama nih, kita sudah belajar tentang sistem pernafasan. Sekarang kita lanjut yaitu ke gangguan-gangguannya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Ayo kita simak video berikut ini. Check it out. Nah, yang pertama di sini sistem pernafasan manusia. Saya ulas lagi bahwa ada dua buah gambar di sini ya untuk mengingatkan bahwa di sini kalau misal kita bernafas akan masuk melalui rongga hidung ya. Ini ada rongga hidung. Kemudian di bawahnya di sini ada rongga mulut. Kenapa saya kasih dua gambar biar kalian nanti bisa membedakan juga ya. Maksudnya ketika gambarnya ganti nggak bingung. Di sini ada rongga mulut. Ya, kenapa ada rongga hidung dan rongga mulut? Jadi kalau misal kita dalam keadaan darurat ya, maksudnya daruratnya nih misal flu ya. Nah, flu ini salah satu gangguan dari sistem pernafasan. Kita flu berat nih. Flu berat kan kalau misal bernafas lewat hidung kan hidungnya mampet, sulit, susah. Nah, kita biasanya bernafasnya lewat mulut ya. Mulutnya biasanya selalu membuka ya nggak kalau misal kita hidungnya mampet. Nah, kemudian di sini ada laring ya, laring. Sebelum ada laring, kita lihat gambar yang sebelah kiri. Di sini ada faring. Ya, ada faring dulu. Jadi masuk ke faring, setelah faring ada laring. Ini laring, apa itu laring? Laring itu pangkal tenggorok. Ya. Di sini pangkal tenggorok. Biasanya kalau misal kita tersedak, kalian lagi makan nih, kemudian tersedak, itu artinya makanan yang harusnya melalui kerongkongan itu nyerempet ya. Jadi dia masuk ke tenggorokan. Jadinya kita tersedak. Makanya kalau misal lagi makan, nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh banyak bicara, ya, yang menyebabkan kita tersedak. Kemudian di sini ada trakea ya. Selanjutnya di bawahnya ada trakea. Lihat gambar kanan dan kiri sama. Sebenarnya ini sama ya, hanya keterangannya yang ini ada, yang ini nggak ada gitu aja biar lebih lengkap. Trakea. Trakea itu sama saja dengan apa? Batang tenggorok. Ya, jadi ini batang tenggorok adalah trakea. Setelah trakea di sini ada cabang. Ya, cabangnya apa disebut? Bronkus. Ya, cabangnya disebut dengan bronkus. Kemudian ada bronkus, dia bercabang lagi yaitu broncheolus. Ya, di sini ada broncheolus. Nah, broncheolus bercabang lagi ya, ada gelembung-gelembungnya di sini di dalam yaitu alveolus. Nah, di dalam alveolus ini yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu, di bawah sini ada diafragma. Ya, diafragma ini bagian bawah dari paru-paru. Sebelum di sini udah ya, kemudian ini ada tulang rusuk ya, kan paru-paru itu tertutup oleh tulang rusuk kita ya manusia. Kemudian ada pleura. Nah, ini nih pleura. Pleura itu apa? Ya, pembungkus paru-paru. Jadi paru-paru ini dibungkus. Pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Kemudian ini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya. Ini gambarnya hadapnya ke kita ya, jadi kebalik. Jangan bingung. Sampai sini paham ya? Ini salah dua gambar sistem pernafasan pada manusia. Yang selanjutnya ada frekuensi pernapasan. Nah, frekuensi pernafasan itu yang pertama ada usia. Ya, usia. Kenapa usia? Kalian bisa perhatikan bahwa ketika anak bayi dengan orang manula ya, pernapasannya lebih cepat mana? Jadi semakin bertambah usia, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Ya, kalau misal anak bayi itu balita, itu pernapasannya lebih cepat dibandingkan dengan yang manula. Oke. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin berbeda lagi. Laki-laki itu frekuensi pernapasannya lebih cepat dibandingkan perempuan. Kalian bisa lihat kalau misal ya, kalian ya berteman laki-laki dan perempuan bisa melihat bahwa frekuensi pernapasan laki-laki itu lebih cepat dibandingkan perempuan.
Kemudian ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, ya misal kita lagi demam nih, maka frekuensi pernapasannya semakin cepat. Ya kalian kalau misalnya lagi depan mesti napasnya lebih, ya maksudnya lebih cepat gitu ya. Kemudian ada posisi tubuh. Jadi frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam ya. Jadi ketika kita berlari ya atau berjalan, kalian pasti napasnya akan lebih cepat ketika berlari ya daripada berjalan. Apalagi diam. Diam itu kita bernafas biasa ya, seperti kita menghirup udara biasa. Tapi kalau misal kita posisi lari, mesti napasnya lebih cepat. Kalian bisa perhatikan itu. Kemudian frekuensi pernafasan pada posisi berdiri dengan duduk. Berdiri itu akan lebih cepat frekuensinya dibandingkan dengan duduk. Ya. Kemudian ada lagi posisi tidur terlentang dan posisi tidur tengkurap. Kalau terlentang itu lebih cepat daripada yang tengkurap. Oke, bisa dipahami? Yang terakhir ada aktivitas tubuh. Ya, jadi semakin tinggi aktivitas tubuh, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Ya. Jadi kalau kalian banyak gerak, banyak aktivitas, itu pernapasan kalian akan lebih cepat dibanding orang yang hanya diam. Ya, kalau misal kita hanya diam, duduk, ya udah itu pernapasannya akan lebih lambat gitu. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian ada gangguan dan kelainan sistem pernafasan. Ayo kita simak masing-masing gangguan dan kelainannya. Yang pertama, gini, tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan? Tapi di sini saya akan bahasnya ke sistem pernafasannya saja ya. Nah, ini ada rokok nih. Sebenarnya rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Namun orang-orang yang perokok ya kadang sulit dihindari juga ya. Maksudnya kalau misal nggak ada yang merokok ya bangkrut perusahaan. Cuman memang bahaya juga kalau misal kita banyak merokok ya. Di sini saya akan bahas bagi sistem pernafasan saja. Jadi kerusakan saluran pernapasan adalah efek rokok paling awal yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Racun pada rokok dapat menyebabkan iritasi serta timbulnya lendir pada saluran pernafasan yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada tenggorokan hingga paru-paru. Ya, kemudian paham ya? Nah, gangguan-gangguannya di sini ada kelainan sistem pernafasan. Yang pertama ada chronic obstructive pulmonary disease, ya, COPD disingkatnya. Kemudian ada emfisema, ada bronkitis, kanker paru-paru, pneumonia, kemudian ada rinitis. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi saya kasih tahu dulu apa saja kelainan-kelainan pada sistem pernafasan. Kemudian ada kelainan apa lagi? Asma ya. Asma mungkin familiar ya di telinga kita. Kemudian ada tuberkulosis atau TB ya, biasa disebut juga TBC gitu. Kemudian ada pleuritis, influenza. Nah, influenza ini yang sering ya biasanya. Kemudian ada sinusitis dan ada asfiksi. Apa saja sih mereka-mereka ini? Ayo kita simak. Yang pertama ada chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Nah, di sini di Indonesia dikenal dengan penyakit paru obstruktif kronik ya, merupakan penyakit paru kronik ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran napas yang disebabkan oleh rokok, asap polusi dari pembakaran dan partikel gas yang berbahaya. Sebenarnya kalau asap rokok itu bagi perokok aktif maupun perokok pasif itu tetap berbahaya ya. Kita yang misal tidak merokok, kan kita sebagai perokok pasif. Ya, jadi kita menghirup udara ya, menghirup asap dari rokok tersebut. Jadi kita sama saja, perokok pasif. Kemudian yang perokok aktif juga ya, makanya biasanya di tempat umum itu disediakan tempat untuk para perokok ya, tidak di luar kayak gitu. Jadi kalau misal merokok pun lebih baik di tempat yang terbuka, jangan di dalam ruangan yang tertutup ya, karena itu tidak baik bagi perokok pasif. Kemudian yang selanjutnya ada emfisema
Apa sih emfisema itu? Ya, rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus ya. Jadi ini ada alveolus. Alveolus itu yang paling ujung ya, jadi tempat pertukaran gasnya. Sehingga tempat pertukaran udara di alveolus pun terganggu ya. Ini salah satu gangguan. Kemudian ada bronkitis. Radang yang terjadi pada bronkus akibat infeksi. Mana bronkitis? Mana bronkus? Ya, di sini kan bronkus ini nih cabangnya di sini. Kemudian yang selanjutnya ada kanker paru-paru. Kalian bisa lihat ya, ini mana yang kira-kira terkena kanker, yang hitam atau yang merah. Nah, terjadi akibat kebiasaan merokok. Racun yang terkandung dalam rokok merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tak terkendali. Biasanya paru-parunya sudah seperti ini ya warnanya. Ya, karena biasanya atau banyak asap juga ketika kita di ronsen. Yang selanjutnya ada pneumonia. Apa sih pneumonia ini? Kalian bisa lihat di sini ada gambar. Ya, ada gambar di sini. Ini yang normal, yang bawah yang terkena penyakit pneumonia. Peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Ya. Kemudian ada gangguan rinitis. Apa itu rinitis ya? Alergi rinitis. Itu peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Di sini nih di rongga hidung ya, kalau misal ini jadi rongga hidungnya radang, kemudian banyak mengeluarkan lendir, bengkak juga. Asma. Asma itu penyempitan saluran pernafasan secara tiba-tiba. Jadi biasanya kalau penyakit asma itu ada yang menurun. Nah, kalau misal orang yang punya penyakit asma, biasanya dia selalu membawa alat ya, alat seperti ini. Biasanya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar kalian bisa gunakan oksikan, atau yang kecil seperti ini yang bisa dikantongin dan dibawa kemana-mana. Biasanya orang yang terkena penyakit asma selalu membawa alat tersebut. Yang selanjutnya ada tuberkulosis ya, atau TBC biasanya. Terdapat bintil-bintil pada alveolus. Ya, ini paru-paru normal, ini yang kena TBC ya, terdapat bintil-bintil di sini nih. Bintil-bintil pada paru-paru. Penyakit apa lagi? Oh ya, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi disebabkan oleh sebuah bakteri. Jadi kalau bakteri itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Seperti itu ya. Lanjut ada pleuritis. Pleuritis itu apa? Peradangan pada pleura, selaput pembungkus paru-paru ya. Jadi ini kan paru-parunya dibungkus nih, dibungkus. Kalian bisa lihat ini yang normal warna biru, yang warna merah ini yang ada peradangan. Terjadi peradangan pada pleura. Ada influenza. Penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, flu ya, ini flu yang mungkin sering terjadi pada kita manusia. Ya, flu itu sering terjadi apalagi saat masa perpindahan, maksudnya dari musim kemarau ke musim hujan ke musim kemarau, seperti itu. Terus ada sinusitis. Sinusitis itu pada hidung ya, terjadi karena peradangan pada rongga hidung di daerah hidung. Di sini nih. Biasanya dia juga suka keluar cairan gitu ya, cairan sinus. Ada asfiksi. Yang selanjutnya ada asfiksi, gangguan pengangkutan oksigen ke seluruh jaringan tubuh karena gangguan paru-paru. Ya, di sini disebabkan oleh pneumonia atau keracunan gas. Ya, berikut video yang bisa saya sampaikan jadi tentang gangguan-gangguan dan kelainan pada sistem pernafasan. Kalian bisa cari-cari sumber lain apabila kalian masih penasaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian juga bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.